Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar baca kali ini. Tentunya bersama dengan Prati, kita akan membahas terkait pajak atas sewa tanah dan atau bangunan, seperti apa ketentuannya dan bagaimana penerapannya. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, kita lihat di sini dalam ketentuan Undang-Undang 36 tahun 2008, kemudian sebagaimana yang telah diubah pada terakhir kali dalam Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021, ternyata penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan itu merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2. Ya, nah PPh Pasal 4 Ayat 2 ini adalah pajak yang bersifat final. Kemudian di sini kita lihat seperti apa yang merupakan penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Di antaranya adalah ada tanah, rumah, toko, gedung, rumah susun, dan seterusnya sampai dengan nomor ke-12. Nah, jadi jika kita melakukan sewa menyewa dari poin 1 sampai dengan poin 12 salah satunya, maka hal ini atau atas transaksi tersebut merupakan penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Nah, jika demikian dia merupakan objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui jenis sewa menyewa tanah dan bangunan seperti apa dan pajak yang terutangnya adalah apa, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah siapa yang wajib potong pungut. Jadi atas transaksi sewa menyewa tanah dan atau bangunan tersebut yang terutang PPh Pasal 4 Ayat 2, siapa yang wajib potong atau pungut? Nah, di sini adalah yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh. Yang pertama adalah badan pemerintah. Nah, jadi jika kita wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan transaksi dengan badan pemerintah, maka yang akan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh-nya atas sewa menyewa adalah badan pemerintah. Ya, kemudian yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, kemudian bentuk usaha tetap, kemudian kerjasama operasi, kemudian perwakilan perusahaan luar negeri, kemudian orang pribadi pemotong. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita pelajari siapa-siapa saja yang wajib potong pungut, selanjutnya kita wajib untuk mengetahui berapa sih tarif dari PPh final tersebut atas sewa tanah dan bangunan. Nah, di sini untuk tarif PPh sendiri masih sama, masih tetap 10%, belum ada perubahan sampai saat ini. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, saya memberikan ilustrasi dalam contoh kasus kali ini, misalnya PT Belajar Pajak 123 menyewa bangunan kantor milik PT ABC selama 3 tahun, terhitung sejak Januari 2022. Dengan biaya sewa 250 juta per tahunnya. Sewa dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Nah, yang perlu diperhatikan dari kasus ini adalah penyewa dan pemilik gedung sama-sama merupakan wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan ini merupakan pemotong atau pemungut seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, siapa yang wajib melakukan penyetoran pajaknya di sini adalah karena sama-sama adalah wajib pajak badan, maka yang melakukan pemotongan PPh-nya adalah
yang menyewa gedung tersebut. Nah, dalam hal ini berarti PT Belajar Pajak 123. Jadi, PT Belajar Pajak 123 yang menyewa gedung PT ABC adalah yang wajib melakukan pemotongan PPh atas sewa bangunan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya, berapa sih PPh terutang dari sewa tanah dan bangunan tersebut? Cara hitungnya adalah 250 juta dikalikan 3 tahun, kemudian totalnya dikalikan dengan 10%. Nah, dapatnya 75 juta. Nah, kenapa di sini langsung dikalikan dengan 3 tahun? Karena dalam contoh kasus ini dibayarkan 1 kali di awal kontrak, ya. Kalau misalnya dibayarkan setahun dulu, berarti yang dikalikan langsung aja 250 juta dikalikan 10%. Itu PPN terutang. Nah, tapi dalam contoh kasus kayak kali ini dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Jadi hasilnya adalah 75 juta. Nah, kemudian PT Belajar Pajak 123 perlu mengetahui bahwa paling lambat disetorkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Karena transaksi ini terjadi di Januari, maka paling lambat disetorkan 15 Februari 2022. Setelah disetorkan, PT Belajar Pajak 123 ini juga wajib membuat bukti potong. Nah, bukti potongnya dibuat menggunakan e-buklet unifikasi dan harus melaporkan SPT masa tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya berarti bulan Februari, seperti itu. Setelah dibuatkan bukti potong, jangan lupa PT Belajar Pajak 123 memberikan bukti potong tersebut ke PT ABC. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus jika pemilik gedung atau lawan transaksi kita adalah wajib pajak yang sudah PKP. Tentunya, jika demikian, maka atas transaksi tersebut merupakan objek PPN. Jadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah wajib potong pungut PPN, kemudian wajib terbitkan faktur pajak, kemudian wajib menyetorkan dan melaporkan SPT masa PPN. Nah, kira-kira siapa yang wajib melakukan poin 1 sampai dengan poin 3 ini? Nah, dalam contoh kasus kali ini, di sini kita lihat bahwa masih contoh kasus yang sama. Jadi, PT Belajar Pajak 123 menyewa bangunan kantor milik PT ABC selama 3 tahun, terhitung sejak Januari 2022, dengan biaya sewa 250 juta per tahunnya. Sewa dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Nah, jawabannya adalah PT ABC wajib potong pungut PPN. Jadi, kalau PPh dipotong pungut oleh penyewa, ya. Kalau PPN yang wajib potong pungut adalah PT ABC. Kenapa? Karena PT ABC adalah wajib pajak yang sudah PKP. Jadi atas penyerahan tersebut wajib melakukan potong pungut PPN, ya. Kemudian di sini terbitkan faktur pajak. Setelah itu setor dan lapor SPT masa PPN. Kemudian berapa PPN yang terutang atas transaksi tersebut? Nah, kembali lagi, karena ini dibayarkan 1 kali di awal kontrak, maka cara hitungnya adalah 250 juta dikali 3, kemudian hasilnya dikali 11%. Nah, PPN yang terutang adalah 82.500.000. Setelah itu, jangan lupa PT ABC ini
melakukan pelaporan SPT paling lambat akhir bulan Februari karena transaksinya terjadi di Januari. Kemudian penyetoran dilakukan sebelum pelaporan. Seperti itu. Kalau PPh paling lambat tanggal 15, kalau PPN sebelum pelaporan. Seperti itu. Jadi kalau pelaporannya paling lambat akhir bulan, berarti sebelum dilakukan pelaporan SPT-nya dibayar terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika penyewa dan yang menyewakan gedung adalah wajib pajak orang pribadi? Kita langsung saja dalam contoh kasusnya. Di sini Tuan A menyewa bangunan Tuan B yang akan dijadikan kantor atau tempat usaha selama 2 tahun terhitung sejak Januari 2022 dengan biaya sewa 200 juta per tahun. Sewa dibayarkan 1 kali di awal kontrak. Dengan demikian jawabannya adalah Tuan A wajib melakukan penyetoran PPh sendiri sebesar 40 juta. 40 juta ini didapat dari 200 juta dikali 2, kemudian dikali 10%. Nah, kenapa harus Tuan B yang melakukan penyetoran PPh sendiri? Dikarenakan lawan transaksinya atau penyewa adalah orang pribadi yang bukan pemotong atau pemungut. Jika lawan transaksi Tuan B adalah wajib pajak badan, maka tentunya yang akan melakukan pemotongan atas PPh adalah wajib pajak badan tersebut. Karena ini adalah orang pribadi yang bukan pemotong atau pemungut, maka yang wajib potong pungut PPh-nya adalah Tuan B. Kemudian poin kedua sama adalah paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan Februari. Kenapa? Karena transaksinya terjadi di Januari 2022. Kemudian poin yang ketiga, Tuan B ini wajib melakukan pelaporan SPT masa menggunakan e-bupot unifikasi. Paling lambat tanggal 20 bulan Februari tahun 2022. Kemudian Tuan B wajib memberikan bukti potong ke Tuan A sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pemotongan pajak atas transaksi sewa menyewa tersebut. Seperti itu. Karena transaksi ini terhadap orang pribadi yang bukan PKP atau non-PKP, maka tidak terutang PPN. Hanya PPh saja. Demikian video belajar pajak kali ini. Thank you for watching.